Halo, nama saya Muhammad Al-Fazuli. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi gimana sih dampak virus corona terhadap dunia pariwisata. Karena kan kalau kita tahu itu virus corona ini kan munculnya udah lumayan ya semenjak akhir tahun 2019 dan sekarang ini udah bulan Juni, udah hampir satu semester, udah 6 bulan lebih virus corona ini udah menyebar kemana-mana. Dampaknya pun juga udah menyebar kemana-mana, nggak cuma dari segi kesehatan tapi juga berdampak pada sisi ekonomi, kemudian sisi sosial, gaya hidup manusia, dan masih banyak lagi. Bersama saya Muhammad Al-Fazuli, cek video. Seperti yang kita tahu, virus corona ini pada awalnya muncul di kota Wuhan, China, diduga berasal dari hewan liar yang dikonsumsi oleh manusia. Virus ini menyerang sistem pernafasan manusia, terutama paru-paru ya. Itu gejalanya pun seperti batuk, kemudian ada pula bersin, demam, pneumonia, hingga yang paling fatal itu kematian. Nah, meskipun ada beberapa gejala, hingga saat ini ada pula orang-orang yang terinfeksi tapi dia nggak punya gejala apa-apa, jadi dia merasa sehat, kemudian pergi ke sana pergi ke sini, tapi nggak taunya padahal dia carrier atau pembawa virus. Dia terinfeksi tapi dia cuma menularkan tapi dia nggak ada gejalanya. Pemerintah China waktu itu sempat menutup atau melockdown kota Wuhan untuk mengantisipasi tingginya penyebaran virus corona, tapi ternyata virus ini berhasil menyebar kemana-mana hingga ke seluruh negara yang ada di dunia. Berdasarkan data dari worldometer.info, jumlah kasus corona hingga saat ini terinfeksi total adalah 7.180.000 orang lebih, dengan total kematian lebih dari 400.000 orang dan total sembuh sekitar 3.500.000 orang. Kasus aktif hingga saat ini ada 3,2 juta dan kasus yang telah ditutup sekitar 3.900.000 orang. Nah, kalau kita lihat perbandingannya, ini kan antara yang meninggal dan yang sembuh itu kan cukup beda jauh ya. Tapi tetap kita nggak bisa nganggap enteng virus ini, karena kita kalau sampai kita terinfeksi, kita kan nggak tahu tuh kita bisa sembuh ataupun kita bisa meninggal, karena kan sistem imun tubuh kita masing-masing pun beda-beda. Karena saat ini kita cuma bisa ngandelin sistem imun tubuh kita, karena virus ini pun tergolong baru, sangat baru, dan belum ada vaksinnya. Jadi semuanya tetap jaga kesehatan ya. Dari website worldometers.info ini juga bisa dilihat persebaran virus ini dimulai dari 14 Januari 2020 hingga data terbaru yaitu 7 Juni 2020. Pada 14 Januari bisa kita lihat di sini total kasus di China itu baru 41 jiwa. Kemudian kita lihat perkembangannya dari hari ke hari. Nah, di China mulai menumpuk, kemudian mulai menyebar ke negara-negara lain. Nah, semakin gelap warnanya, maka semakin tinggi angka kasus terinfeksi virus tersebut. Nah, dari sini bisa kita lihat ternyata negara-negara di luar China itu memiliki angka terinfeksi lebih tinggi dibanding negara China sebagai negara asal virus tersebut. Bisa kita lihat di sini ada Amerika Serikat dengan total 2 juta jiwa, kemudian Rusia dengan 400.000 jiwa, kemudian Brazil dengan 690.000 jiwa. Dari data di sini bisa kita simpulkan bahwa persebaran virus ini sangat cepat dan nggak kenal wilayah, semua pun kena. Bahkan negara paling sedikit itu adalah Greenland dengan total kasus hanya 13 jiwa. Di Indonesia sendiri, Indonesia mengkonfirmasi ada total 32.000 kasus orang terinfeksi virus corona, dengan sembuh dikonfirmasi telah mencapai 10.900 orang dan total meninggalnya sekitar 1.800 jiwa. Nah, dari data tadi kan kita bisa lihat bahwa penyebarannya udah kemana-mana dan mengkhawatirkan negara-negara di seluruh dunia. Oleh karena itu, apa aja sih kebijakan yang akhirnya muncul dari negara-negara yang terinfeksi dan belum terinfeksi juga, belum banyak juga, untuk mencegah penyebaran virus ini. Nah, berdasarkan data dari Asosiasi Penerbangan Internasional, ini ada beberapa negara yang memberlakukan kebijakan untuk menutup total akses keluar masuk negara mereka, terutama dari penerbangan internasional. Nah, bisa kita lihat yang berwarna biru tua ini adalah negara-negara yang menutup total akses keluar masuk negara mereka, seperti ada di sini, ada di India, kemudian Saudi Arabia, sebagian besar negara-negara di benua Afrika, kemudian sebagian negara di Amerika Latin, dan beberapa negara di Eropa seperti Polandia dan Ukraina.
Nah, yang berwarna biru muda ini adalah mereka negara-negara yang menutup tapi tidak menutup seluruhnya. Jadi mereka masih mengizinkan penerbangan internasional masuk, tetapi dengan beberapa syarat yang diajukan. Seperti kita lihat contohnya Indonesia ya. Indonesia tidak mengizinkan penumpang atau pengunjung yang datang ke Indonesia kecuali adalah WNI, memiliki visa diplomatik atau visa dinas, memiliki surat izin tinggal tetap atau sementara, atau bisa juga memiliki tujuan relawan atau kemanusiaan. Dan biasanya negara-negara ini mereka memperlakukan protokol kesehatan yang cukup ketat bagi setiap orang-orang yang masuk ke negara mereka, seperti screening kesehatan dan uji sertifikasi kesehatan. Bisa juga orang yang baru masuk ke negara mereka itu dikarantina selama 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena virus ini masa inkubasinya sekitar 14 hari. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba positif corona, kemungkinan kita itu tertular 14 hari yang lalu. Seperti itu. Di Indonesia sendiri tidak hanya menutup akses keluar masuk penerbangan internasional, tapi Indonesia juga memberlakukan kebijakan yang disebut sebagai PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Jadi di tempat-tempat yang diberlakukan PSBB ini tidak melayani aktivitas yang mengundang keramaian yang memicu kenaikan angka penyebaran virus corona. Beberapa itu seperti kegiatan wisata, kemudian restoran, karena restoran itu kan kita ngumpul ya, gitu, makan bareng-bareng, dan itu penyebab meningkatnya penyebaran virus corona dan beberapa aktivitas lainnya. Nah, dari kebijakan-kebijakan tersebut, apa aja sih dampak-dampak yang dihasilkan dan dirasakan oleh dunia pariwisata khususnya di Indonesia? Dampak terbesar yang dirasakan oleh subsektor pariwisata yang pertama itu adalah bidang penerbangan. Asosiasi Penerbangan Republik Indonesia melaporkan telah terjadi kerugian sekitar 23 triliun dalam waktu 3 bulan saja. Kenapa terjadi kerugian sedemikian rupa? Karena kan seperti kita lihat tadi, penerbangan internasional itu tutup, jadi maskapai tidak punya pemasukan dari penjualan tiket. Kemudian bandara pun terhenti kegiatannya, aktivitasnya terhenti, tapi operasional mereka tetap jalan, seperti membayar listrik untuk bandara ya, kemudian menggaji karyawan. Maskapai pun juga demikian, mereka harus melakukan ada perawatan pesawat, gaji karyawan, dan lain-lain. Kemudian Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pariwisata Republik Indonesia berpotensi rugi 56 triliun akibat corona. Nggak hanya maskapai penerbangan, hal ini juga dirasakan pada bidang-bidang subsektor pariwisata lainnya seperti hotel, kemudian tour and travel, dan masih banyak lagi. Karena kenapa? Mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk tetap melakukan pembayaran dana operasional, tetapi pemasukan pun tidak ada. Nah, beberapa perusahaan pun terpaksa memberikan pilihan kepada karyawan mereka. Itu pilihannya dua pilihan, seperti yang pertama itu mereka bisa dipecat atau diputus kerjanya, tetapi mereka akan mendapatkan uang pesangon, atau mereka hanya dirumahkan, cuti di rumah, tetapi tidak mendapat gaji sepanjang mereka di rumah ini. Ini pilihan yang berat ya. Kalau mereka putus kerja, mereka mendapat pesangon, itu pun mereka belum tentu mendapat pekerjaan lagi, dan uang pesangon itu pun hanya bertahan beberapa bulan saja kan, tidak secara berkepanjangan. Kemudian kalau mereka hanya dirumahkan, mereka pun tidak mendapat uang. Bagaimana mereka makan, mereka memenuhi kebutuhan pokok. Apalagi kalau misalkan lagi masa-masa kayak gini kan, anak-anak belajar di rumah ya, mereka pun ada kebutuhan untuk membeli kuota atau membayar tagihan wifi. Kondisi seperti ini pun akhirnya memaksa setiap karyawan yang bekerja di bidang usaha pariwisata itu banting setir. Yang seperti contohnya itu di Jakarta, beberapa pun terpaksa alih profesi, yang tadinya bekerja di usaha pariwisata terpaksa menjadi usaha ojek online, atau menjual makanan-makanan, atau menjual masker, dan berbagai hal yang bisa dilakukan lainnya di masa-masa PSBB seperti ini. Dampak ini juga pada ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Seperti contohnya kalau misalkan di satu destinasi wisata itu kan ada yang jual makanan, jual souvenir, dan lain-lain. Itu mereka hanya bergantung jika satu destinasi wisata itu buka. Kalau destinasi wisata itu tutup seperti sekarang ini, maka mereka pun nggak punya lapak buat jualan. Kalau misalkan seandainya mereka berhasil pindah lapak pun, itu keuntungan mereka nggak sebanyak biasanya kan. Kalau misalkan destinasi wisatanya rame, misalkan itu banyak wisatawan yang datang, mereka pun yang belinya pun banyak gitu.
Nah kalau mereka pindah lapak, wisatawan nggak ada, yang beli pun bisa jadi nggak tahu kalau misalkan mereka jualan di situ kayak gitu. Jadi dampaknya di bidang pariwisata itu sangat luas, nggak cuma di ekonomi yang besar seperti maskapai, bandara, atau perusahaan hotel-hotel, tapi juga berdampak panjang pada ekonomi masyarakat kecil yang hanya berjualan makanan atau souvenir di tempat-tempat wisata. Menghadapi krisis ekonomi pariwisata yang seperti ini, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mencoba untuk memberikan strategi gimana sih caranya untuk memulihkan ekonomi pariwisata seperti sedia kala. Beberapa caranya itu salah satunya seperti memberikan insentif berupa diskon tiket pesawat ke tempat-tempat destinasi wisata. Tapi yang didahulukan ini masih berupa tamu domestik, jadi belum tamu internasional, masih yang di dalam negeri saja. Selain berupa insentif, Pak Wisnu Tama selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga membuat suatu konsep yang dinamakan dengan CHS, yaitu Cleanliness, Health, and Safety. Jadi ini adalah suatu protokol kesehatan yang akan diterapkan di destinasi-destinasi wisata. Konsep ini rencananya dimulai untuk pertama kalinya di Bali, karena Bali itu dipercaya berhasil menekan angka penyebaran virus corona dengan sangat baik. Dan juga Bali itu kan daerah wisatanya Indonesia yang paling terkenal. Oleh karena itu makanya ini Bali ini diprioritaskan untuk diterapkan konsep CHS ini. Kiranya sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau menurut saya sih, kita semua ini sebenarnya bisa terlibat secara tidak langsung untuk membantu pariwisata di Indonesia. Gimana caranya? Kita semua itu bisa di rumah aja dan mencegah penularan semakin banyak, karena kalau misalkan grafik perkembangan penularan virus corona ini melandai di Indonesia itu melandai, maka pemerintah pun nanti nggak ragu-ragu untuk membuka kembali destinasi wisata, dan itu juga akan membantu ekonomi kecil yang bergantung langsung terhadap suatu destinasi wisata. Oke, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Like video ini kalau bermanfaat, dan jangan lupa di share biar video ini semakin bermanfaat. Oke, saya Muhammad Oval Nabi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah terinfeksinya pun terus naik setiap hari. Kemudian Menteri Perekonomian terpaksa